Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-28 dari 40 topik. Asuransi campuran dalam hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Asuransi campuran adalah asuransi kecelakaan yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, tetapi tersirat dalam pasal 246 sampai dengan 286 KUHD, ditambah kebiasaan yang terjadi di dunia perusahaan. Pengertian kecelakaan adalah penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Ada macam-macam pendapat, apakah peristiwa tertentu termasuk pengertian kecelakaan. Ada jurisprudensi Pengadilan Tinggi Amsterdam tanggal 7 Februari tahun 1902 mengenai orang sedang naik kuda, mendadak kena serangan jantung, lalu meninggal. Hal tersebut oleh Pengadilan Tinggi Amsterdam tidak dianggap kecelakaan sebagai diatur dalam polis asuransi bersangkutan. Berbeda dengan putusan pengadilan lain di Amsterdam, pada tanggal 1 November tahun 1902, terdapat perkara berikut. Orang sedang jalan kaki di tepi air. Karena tanahnya licin, ia terpelanting jatuh dan meninggal. Orang itu tidak dianggap tertimpa kecelakaan oleh pengadilan sebagai yang dimaksud dalam perjanjian asuransi. Pendapat Prof. Wiryono Projodikoro. 1. Putusan kasus penunggang kuda dapat disetujui dengan syarat harus terbukti bahwa penunggang kuda mengidap penyakit jantung dan matinya disebabkan penyakitnya tersebut. 2. Pada putusan kedua, ia berpendapat bahwa terpelanting dan jatuh di air, lalu meninggal itu merupakan kecelakaan sebagai dimaksud dalam polis. Dengan demikian, ahli warisnya berhak akan uang santunan. Peristiwa tak tentu pada asuransi kecelakaan adalah kecelakaan itu sendiri. Peristiwa terjadinya kecelakaan yang merupakan evenement dalam asuransi menimbulkan akibat hukum ialah kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung dan membayar santunan sejumlah uang tertentu sebagai yang ditetapkan saat penutupan pertanggungan. Dalam asuransi kecelakaan ini, orang yang menutup asuransi adalah badan tertanggung yang merangkap menjadi penikmat dan merupakan tertanggung dalam arti luas. Prestasi penanggung sebagai berikut. 1. Mengganti kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. 2. Membayar sejumlah uang tertentu sebagaimana ditetapkan saat ditutupnya pertanggungan. Akibat kecelakaan dalam perjanjian asuransi. 1. Berakibat matinya tertanggung. 2. Tertanggung menderita sakit. 3. Tertanggung menderita cacat tetap. Mengenai akibat kecelakaan dalam asuransi masing-masing, ditentukan misalnya, 1. Jumlah uang pertanggungan bagi tertanggung apabila meninggal dunia sebesar 5 juta rupiah. 2. Jumlah uang pertanggungan apabila tertanggung jatuh sakit ditetapkan Rp. 100.000. 3. Jumlah uang pertanggungan apabila menderita cacat tetap 5 juta rupiah. Penetapan uang premi biasanya ditetapkan penanggung dengan persentase, misalnya, 1. Akibat mati ditetapkan 1,50 per mil setahun. 2. Akibat sakit 6% setahun. 3. Akibat cacat tetap 1,80 per mil. Jadi, uang premi yang harus dibayar sebagai berikut. 1. Akibat mati 1,50 per mil X 5 juta rupiah sama dengan 7.500 rupiah. 2. Akibat sakit 6% X Rp. 100.000 sama dengan 6.000 rupiah. 3. Akibat cacat tetap 1,80 per mil X 5 juta rupiah sama dengan 9.000 rupiah. Jadi, premi harus dibayar sebesar 22.500 rupiah. Jumlah santunan dan ganti rugi sebagai berikut. 1. Akibat mati, 100% dari jumlah pertanggungan, misalnya 5 juta rupiah. 2. Akibat sakit, didapat ganti rugi untuk dokter dan lain-lain dibatasi paling tinggi sama jumlah pertanggungan, yaitu 100.000 rupiah. 3. Akibat cacat tetap, santunan diberikan sampai batas jumlah pertanggungan 5 juta rupiah. Perinciannya sebagai berikut. 1. Cacat tetap seluruhnya, misalnya kedua mata atau tangan, mendapat santunan sama dengan jumlah pertanggungan, yaitu Rp. 5 juta. 2. Cacat tetap sebagian. A. Buta satu mata 30%. B. Putus satu kaki di bawah lutut 40%. C. Tuli kedua telinga 40%. D. Putus tangan kanan 60% dan kiri 50%. E. Putus satu jari telunjuk kanan 15% dan kiri 12,50%. Dari hal tersebut, asuransi kecelakaan ada dua sifat, yaitu, 1. Asuransi kerugian. 2. Asuransi sejumlah uang. Pertanggungan campuran tidak mengenai benda pertanggungan sebab yang dipertanggungkan bukan benda, tetapi orang yang diistilahkan badan tertanggung.
Sementara itu, bahaya yang menjadi beban penanggung adalah kecelakaan yang mungkin mengenai badan tertanggung. Hak subrogasi semacam ini tidak berlaku bagi asuransi jumlah uang. Karena dalam asuransi ini tidak dipersoalkan lagi, 1. Kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. 2. Tuntutan hukum apa yang dapat diajukan terhadap pihak ketiga. Subrogasi sebagai diatur dalam pasal 284 KUHD tidak berlaku dalam asuransi jumlah uang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Belanda tanggal 31 Desember tahun 1931 dengan alasan, 1. Subrogasi bertujuan agar tertanggung tidak mempunyai tuntutan ganti kerugian terhadap penanggung dan pihak ketiga, tetapi mengatur kebersamaan tuntutan sedemikian rupa sehingga tertanggung hanya dapat menerima ganti kerugian dari penanggung, tidak dari pihak ketiga. 2. Tuntutan terhadap pihak ketiga diserahkan kepada penanggung untuk melakukannya kalau ada alasan untuk itu. Subrogasi tidak berlaku pada asuransi jumlah uang. Dengan sendirinya tidak berlaku pada asuransi campuran. Ternyata, alasan dari Pengadilan Tinggi Belanda tersebut ditolak oleh pakar Belanda, yaitu Dor Houtmis. Menurut dia, penanggung dalam asuransi kecelakaan juga mendapat subrogasi dari tertanggung, tetapi dengan syarat sebanyak kerugian yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dituntutkan kepada yang bersalah. Pertanggungan kecelakaan bagi pihak ketiga. Dalam asuransi ini, yang dipertanggungkan diri orang lain, yaitu orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, terhadap bahaya kecelakaan, dan sebagainya. Apabila yang dipertanggungkan itu mengalami kecelakaan sehingga meninggal, jumlah uang pertanggungan diberikan orang lain, misalnya ibunya, saudara, atau ahli warisnya. Untuk itu, pemberian ganti rugi atau santunan tertanggung harus dijelaskan dalam polis. Kalau dalam polis tidak dijelaskan, ganti rugi diserahkan pada ahli waris secara kesatuan. Jadi, hal itu sesuai ketentuan pewarisan. Maka itu, mereka masing-masing dapat menolak warisan. Berbeda kalau ahli warisnya itu disebutkan dalam polis sebagai orang perorangan yang berhak jumlah uang pertanggungan. Orang-orang yang termasuk ahli waris itu bertindak sebagai perorangan dan tidak sebagai ahli waris. Pertanggungjawaban pihak ketiga yang menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan dapat menimbulkan cacat tetap. Terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kecelakaan, dapat dituntut menggantikan kerugian berdasarkan 1365 KUH Perdata. Akan tetapi, tuntutan tidak boleh terhadap seluruh kerugian sebab tuntutan hanya diperkenankan terbatas pada keperluan hidup yang penting saja. Keputusan Pengadilan Tinggi Belanda tanggal 11 Januari tahun 1946. Apabila si korban mempertanggungkan pada asuransi bahaya kecelakaan, tertanggung atau ahli warisnya mempunyai dua tuntutan, yaitu terhadap yang bersalah dan terhadap penanggung. Sebaliknya, pada asuransi kerugian, tuntutan semacam itu dilarang. Tuntutan ganti kerugian hanya diperkenankan satu, yaitu hanya kepada penanggung. Sementara itu, tuntutan pada pihak ketiga yang bersalah diserahkan kepada penanggung melalui subrogasi. Prinsip-prinsip dasar pertanggungan. Pada dasarnya, adanya pertanggungan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. 1. Kepentingan atau pokok pertanggungan, prinsip insurable interest. Kepentingan atau pokok pertanggungan, prinsip insurable interest, adalah hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tentu. Jadi, pihak yang akan mengasuransikan suatu barang harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan. Agar kepentingan itu dapat diasuransikan, kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang. Jadi, ada hubungan pemilikan ataupun perwalian dan sebagainya. Adapun penerapan insurable interest bisa berbeda-beda tergantung jenis asuransinya. A. Life assurance. Sebenarnya, setiap orang memiliki insurable interest yang tidak terbatas atas dirinya dan secara teori setiap orang dapat mengasuransikan dirinya untuk sejumlah nilai pertanggungan berapapun. Dalam praktik, kemampuan seseorang untuk membayar premi akan membatasi jumlah uang pertanggungan yang diinginkan. Di samping seseorang memiliki insurable interest atas dirinya sendiri, seseorang yang hidup dalam ikatan perkawinan dapat pula memiliki insurable interest atas pasangan hidupnya. Sang suami dapat mengasuransikan istrinya, demikian juga sebaliknya. B. Property insurable. Insurable interest untuk asuransi harta benda relatif lebih mudah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan kepemilikan. Pemilik harta benda pasti akan mengalami kerugian apabila harta benda miliknya mengalami kerusakan atau musnah. Dalam kaitan dengan part or joint owners, kepemilikan atas sebagian harta benda dapat mengasuransikan harta tersebut secara penuh. Ini tidak berarti pihak yang mengasuransikan akan memperoleh ganti kerugian atas hilang atau rusaknya benda secara penuh pula. Ganti kerugian yang diterima tetap disesuaikan dengan bagian atau kerugian yang diderita atas kepemilikan bersama tersebut. C. Mortgages dan mortgagers. Mortgage sangat populer dalam transaksi pembelian rumah.
Mortgage atau hipotek merupakan penyerahan secara tertulis mengenai hak atas benda tak bergerak untuk menjamin pembayaran utang dengan ketentuan bahwa penyerahan itu akan dibatalkan pada waktu pembayaran. Adapun para pihak yang terlibat dalam mortgage adalah mortgage, pemberi pinjaman atau pemegang hipotek, kreditor, dan mortgagor, pembeli atau orang yang berutang dengan jaminan hipotek. Kedua pihak memiliki insurable interest. Mortgagor sebagai pemilik rumah dan mortgage sebagai kreditor. Kepentingan mortgage sebatas jumlah uang yang dipinjamkan. Biasanya, pihak mortgage juga memasukkan klausul dalam perjanjian angsurannya bahwa mortgage juga menjadi pemilik rumah dimaksud. D. Eksekutor dan truste. Eksekutor and truste sering memiliki hak atas asuransi benda yang berada dalam penguasaannya. Secara hukum, mereka bertanggung jawab atas benda yang dititipkan sehingga menimbulkan atau memberikan insurable interest pada mereka terhadap benda yang dititipkan. E. Bailees. Seorang baile adalah orang yang bertanggung jawab atas barang milik orang lain yang dititipkan kepadanya, baik karena atas dasar fee maupun tidak. Pemilik rumah gadai, pemilik laundry, dan pemilik bengkel adalah contoh baile dan masing-masing bertanggung jawab atas benda yang diserahkan oleh pemiliknya. Sebarang jaminan untuk rumah gadai, barang yang dicuci untuk laundry, diperbaiki untuk bengkel, yang membuat mereka harus bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang milik konsumen mereka. F. Agents. Seorang prinsipal atau majikan memiliki insurable interest atas agennya dan dapat mengasuransikan atas namanya. G. Marine Insurance. Hukum Inggris memberi batasan autentik untuk kepentingan yang dapat diasuransikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Marine Insurance Act 1986 di bidang asuransi laut. Pasal tersebut menyatakan bahwa tertanggung mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan jika ia dapat menikmati keselamatan barangnya atau dapat menderita kerugian jika barang tersebut musnah atau rusak. 2. Ganti rugi, prinsip indemnity. Perjanjian yang bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya ditentukan dalam polis. Hal tersebut diatur dalam pasal 253 ayat 1 KUHD berikut. Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut. Dalam penerapan prinsip indemnity, terdapat beberapa metode pembayaran atau penggantian kerugian sebagai berikut. A. Tunai, cash. Ganti rugi dibayar dalam bentuk uang sesuai nilai kerugian yang diderita tertanggung. Misalnya, santunan dalam asuransi kecelakaan diri atau biaya perbaikan dibayarkan kepada tertanggung atas kendaraan yang rusak akibat kecelakaan. B. Perbaikan, repair, penanggung menunjuk bengkel tertentu untuk memperbaiki kerusakan kendaraan tertanggung. Jadi, tertanggung tidak membayar biaya perbaikan kendaraan tersebut. C. Pembangun kembali, reinstate, biasanya metode ini berlaku untuk kerugian terhadap properti. Misalnya, bangunan yang diasuransikan rusak atau terbakar. Maka itu, penanggung bertanggung jawab untuk membangun kembali bangunan tersebut. D. Mengganti, replace, dalam hal mesin atau kendaraan mengalami kerusakan total. Total loss, yang tidak mungkin diperbaiki atau bisa juga karena hilang dicuri. Penanggung akan mengganti sesuai spesifikasi mesin atau kendaraan tersebut. 3. Iktikat baik atau kejujuran yang sempurna. Prinsip utmost good fight. Dalam perjanjian ini, tertanggung diwajibkan untuk memberikan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Prinsip ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 251 KUHD. Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikat baik ada padanya yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat yang sama dan mengakibatkan batalnya pertanggungan. Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan iktikat baik, breach of utmost good fight, sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak penanggung. Dalam banyak kasus, sering niat baik tertanggung untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan klaim menjadi bumerang karena tindakan itu dianggap melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain, tertanggung sendiri kadang-kadang tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata bakal merugikannya. Hal semacam inilah yang pada akhirnya menjadi gray area timbulnya konflik dan tuntutan ganti rugi. Sepintas penerapan prinsip utmost good fight dinilai tidak berimbang. Seolah-olah kewajiban untuk beriktikat terbaik hanya menjadi beban tertanggung. Akan tetapi, sebenarnya tidak karena dalam asuransi berlaku asas reciprocal duty, kewenangan timbal balik. Penanggung harus bersikap yang sama terhadap tertanggung. Penanggung tidak boleh menyembunyikan informasi yang menggiring tertanggung masuk dalam kontrak yang berat sebelah. Menjadi kewajiban penanggung untuk menjalankan semua hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, termasuk sebelum dimulai kontrak.
Apabila penanggung tidak menjelaskan hak dan kewajiban tertanggung, penanggung telah melanggar prinsip utmost good faith. Jika terjadi klaim dan merugikan tertanggung, penanggung dapat dituntut dan harus bertanggung jawab atas ganti kerugian yang diderita tertanggung. 4. Penggantian kedudukan tertanggung. Penggantian kedudukan tertanggung oleh pihak penanggung bagi kepentingan pihak ketiga. Prinsip subrogasi, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHD. Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan pihak si penanggung, terhadap orang-orang pihak ketiga itu. Asuransi dwiguna. Asuransi ini berasal dari bentuk gabungan antara asuransi hidup digabung dan asuransi mati menjadi asuransi dwiguna. Pengertian asuransi dwiguna adalah asuransi jiwa yang menyediakan dana sebesar uang pertanggungan kepada penanggung polis jika tertanggung masih hidup pada masa akhir pertanggungan atau menyediakan santunan kepada penikmat dan jika tertanggung meninggal sebelum masa pertanggungan berakhir. Asuransi dwiguna hari tua adalah asuransi jiwa dwiguna yang masa pertanggungannya berakhir pada umur tertentu, misalnya 50, 55, atau 60 tahun. Tujuan asuransi ini sebagai berikut. 1. Menjamin tersedianya dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup pada umur tersebut. 2. Menjamin penikmat dengan santunan jumlah dana kalau tertanggung meninggal sebelum mencapai umur tersebut. Asuransi aneka guna. Asuransi jiwa jenis dwiguna itu memiliki tambahan santunan kepada penikmat sebesar jumlah uang premi, sedangkan dasar tahunan telah dibayar pada waktu tertanggung meninggal. Tujuan asuransi aneka guna sebagai berikut. 1. Menjamin tersedianya dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup pada waktu masa pembayaran premi berakhir. 2. Menjamin penikmat dengan santunan sejumlah uang pertanggungan ditambah premi dasar tahunan yang telah dibayar apabila tertanggung meninggal dalam masa pembayaran premi. 3. Menjamin tersedianya harta warisan bagi keluarga penikmat apabila tertanggung meninggal setelah masa pembayaran premi berakhir. Asuransi dwiguna menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dwiguna menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu perjanjian asuransi yang mengakibatkan peralihan risiko dalam produk unit link. Risiko tertanggung telah ditransfer kepada pihak penanggung, kecuali risiko investasinya yang disesuaikan dengan keinginan pemegang polis. Asuransi unit link merupakan penggabungan antara asuransi dan investasi dengan tujuan memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka waktu yang panjang dan sekaligus memberikan proteksi. 1. Rekening asuransi jiwa unit link. Rekening asuransi jiwa unit link merupakan tabungan dengan berbagai macam pilihan untuk berinvestasi. Juga, terdapat di dalamnya suatu pertanggungan yang akan ditanggung oleh perusahaan apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis dari nasabahnya. Contoh apabila tertanggung mengalami sakit ataupun meninggal dunia sebagai berikut. Mengingat asuransi unit link merupakan bagian dari produk asuransi dan bukan merupakan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi atau suatu unit usaha perasuransian, pengadaan produk unit link mengacu pada ketentuan yang mengatur produk. Jadi, perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan kesehatan menurut peraturan ataupun kesehatan bisnis perusahaan secara internal. Perbedaan antara pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah sebagai berikut. A. Mengenai para pihak. Pada pertanggungan kerugian, hanya ada dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Sementara itu, dalam pertanggungan jumlah, jiwa, pihak tertanggung biasa menjadi berikut ini. 1. Penutup. Pengambil asuransi adalah orang yang menutup atau mengambil asuransi. Pertanggungan, berkewajiban membayar uang premi dan akibatnya berhak menerima polis. 2. Penikmat adalah orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung yang berwujud sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan pada saat ditulupnya pertanggungan. B. Yang dipertanggungkan. Pada pertanggungan kerugian yang dipertanggungkan adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya dan yang merugikan tertanggung. Dalam pertanggungan jiwa, jumlah yang dipertanggungkan adalah jiwa hidup seseorang. C. Prestasi penanggung. Pada pertanggungan kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Sementara itu, pada pertanggungan jiwa, prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat. D. Mengenai kepentingan. Kepentingan pada pertanggungan kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang serta dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, pada pertanggungan jiwa bersifat imaterial dan biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan. E. Mengenai evenement.
Pada pertanggungan kerugian berwujud terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung. Sementara itu, pada pertanggungan jiwa, terdapat hilangnya jiwa seseorang atau lapangan suatu tenggat tertentu, tanpa meninggalnya tertanggung. F. Mengenai asas indemnitas. Asas indemnitas artinya asas ganti kerugian, yaitu kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti dan berlaku bagi pertanggungan kerugian. Sementara itu, pada pertanggungan jiwa, unsur kerugian material tidak menjadi hal yang mutlak adanya. Pembedaan pertanggungan dengan premi dan perkumpulan saling menanggung terletak pada pertanggungan dengan premi, yaitu pertanggungan yang prestasi tertanggungnya berupa premi. Premi adalah sejumlah uang yang jumlahnya ditetapkan oleh penanggung yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan karena penanggung bersedia mengambil alih risiko tertanggung, misalnya seluruh pertanggungan kerugian dan jumlah. Sementara itu, perkumpulan saling menanggung adalah perkumpulan dari para penutup asuransi yang menjalankan perusahaan pertanggungan untuk kepentingan para anggotanya dengan pergantian bahwa keanggotaan dalam pertanggungan menjadi satu dengan perkumpulan. Penerapan pasal ini sepatutnya tidak mutlak dan kaku supaya tertanggung tidak dirugikan. Jika kerugian yang diderita tertanggung seluruhnya sudah dikompensasikan oleh penanggung, hal itu tidak menjadi masalah. Bagaimana jika kerugian yang diderita tertanggung hanya diganti sebagian oleh penanggung? Apakah hak tertanggung untuk meminta recovery atas selisih kurang tersebut kepada pihak yang menimbulkan kerugian akan hilang? Yang kemudian menjadi keuntungan penanggung karena bisa mendapatkan recovery melebihi nilai ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung. Tentu, penafsiran ini tidak sejalan dengan prinsip asuransi di satu sisi dan merugikan tertanggung di sisi lain. Sebenarnya, prinsip subrogasi ini timbul karena dalam hukum berlaku pasal 1365 KUH Perdata yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan. Dengan perkataan lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, untuk menghindarkan tertanggung mendapatkan keuntungan atas pemberlakuan pasal tersebut, yang memungkinkan tertanggung mendapat recovery kerugian dari penanggung dan pihak ketiga yang menjadi penyebab kerugian, subrogasi menjadi prinsip yang menyertai prinsip indemnity. G. Proximate cause. Proximate cause merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian santunan. Dengan menggunakan prinsip ini, peristiwa ini dapat ditentukan penyebabnya. Penggantian kerugian oleh penanggung hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu, termasuk jaminan polis asuransi yang bersangkutan. Proximate cause merupakan sebab utama yang aktif dan efisien yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan atau tidak terputus oleh sebab yang baru. Cara kerja proximate cause ini sama dengan efek domino dalam permainan domino yang ditegakkan dan disusun memanjang seperti ular. Apabila kartu domino yang pertama dijatuhkan, secara berantai setiap kartu yang tertimpa kartu domino sebelumnya akan terjatuh dan menimpa kartu berikutnya. Demikian seterusnya hingga seluruh kartu itu terjatuh sampai kartu terakhir. Namun, dalam praktik, kadang-kadang tidak semudah itu menentukan proximate cause dari suatu peristiwa. Proximate cause tidak semata-mata ditentukan oleh sebab yang terjadi dalam waktu dekat atau yang terdekat dari peristiwa, tetapi ditentukan oleh efisiensi dari suatu sebab. Bisa saja efisiensi suatu sebab tetap eksis meskipun sebab lain timbul dalam rangkaian peristiwa tersebut. Perantara dalam bidang pertanggungan. Dalam bidang pertanggungan, ada beberapa jenis perantara sebagai berikut. 1. Agen pertanggungan. A. Agen pertanggungan bentuk pertama, yaitu bertindak bagi kepentingan perusahaan pertanggungan dengan mencari langganan bagi perusahaannya, tetapi dapat juga bertindak untuk kepentingan calon tertanggung dan menerima amanatnya. B. Agen pertanggungan bentuk kedua, yaitu agen yang dibayar oleh perusahaan pertanggungan, seperti pekerja keliling. C. Agen pertanggungan bentuk ketiga, yaitu agen yang berdiri sendiri dan mempunyai hubungan tetap dengan beberapa perusahaan pertanggungan berdasarkan perjanjian keagenan. D. Bedanya dengan agen pertanggungan bentuk kedua adalah adanya surat kuasa. 2. Pemeriksa, inspektur. Pemeriksa merupakan petugas yang dibayar oleh perusahaan pertanggungan yang bertugas memimpin organisasi agen. Ia dapat bertindak sendiri sebagai agen bayaran, bentuk kedua, serta bertugas untuk meneliti data-data yang diajukan oleh calon tertanggung dan juga memeriksa benda pertanggungan dari tertanggung. 3. Makelar pertanggungan. Pejabat ini merupakan kuasa langsung dari tertanggung atau penutup pertanggungan, terutama di bursa. 4. Assurance Besorger. Pejabat ini merupakan perantara pertanggungan yang bersedia untuk mengusahakan suatu pertanggungan yang baik bagi pemberi amanat. Kedudukan ini serupa dengan makelar pertanggungan dan bertindak sebagai pemegang kuasa calon tertanggung, terutama bertindak di Bursa Amsterdam.
Demikianlah materi topik ke-28 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.